Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Azizah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik, dan teman-teman semuanya. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa produk-produk lokal itu yang ngerasa keren banget atau bisa dibilang produk lokal itu sulit naik karena kalah saing dengan brand-brand besar? Atau sulit untuk nentuin arah bisnisnya. Nah, maka dari itu kami akan membahas di video kali ini tentang analisis strategi pengembangan usaha UMKM Cigomix menggunakan metode SWOT, Portfolio Force, Valuation, Balance Sheet Scorecard, dan KSPM. Nah, dalam beberapa menit ke depannya kami akan membahas metode-metode yang tadi saya sebutkan. Sebelum kami masuk ke dalam inti pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan semua anggota Cigomix terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia, kedua Alfiatur Rosida, ketiga Adinda Rusmayanti Putri, keempat ada Andina Suci Aryani, kelima ada Nasib Fadil Makarim dengan saya sendiri. Nah, maka dari itu kami berharap penjelasan kami dalam video ini dapat memberikan wawasan yang baru bagi teman-teman semua. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai pembahasannya. Pendahuluan definisi latar belakang. Nah, perekonomian Indonesia pada tahun 2023, UMKM berperan sangat penting, sangat berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB atau 9.580 triliun serta menyerap 117 juta tenaga kerja. Namun, UMKM sendiri menghadapi tantangan yang berupa persaingan bisnis, perubahan konsumen, perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, inovasi dan strategi bisnis diperlukan untuk meningkatkan daya saing. Nah, di sini Cigomix merupakan UMKM kuliner dengan produk cilok goang yang inovatif, yang ada variannya keju dan ayam suwir. Nah, untuk menghadapi persaingan diperlukan analisis strategi menggunakan Porter 5 Force, Valuation, SWOT, Balance Sheet Scorecard, dan KSPM guna untuk menentukan pengembangan usaha yang tepat. Nah, di sini rumusan masalah kami yang pertama, bagaimana kondisi internal dan eksternal UMKM Cigomix berdasarkan analisis Porter 5 Force, Valuation, SWOT, dan Balance Sheet Scorecard. Nah, kedua, apa alternatif strategi yang dapat diterapkan untuk pengembangan usaha Cigomix? Ketiga, ada strategi apa yang menjadi prioritas berdasarkan metode KSPM. Nah, terus tujuan penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama ada menganalisis kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi UMKM Cigomix. Kedua, merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM Cigomix. Ketiga, menentukan strategi pengembangan usaha yang menjadi prioritas usaha tersebut. Nah, di sini ada pemilihan strategi. Yang pertama ada akademis. Pemilihan untuk akademis itu sebagai referensi dalam kajian strategi pengembangan UMKM. Kedua ada UMKM Cigomix itu sendiri. Nah, ini memberikan rekomendasi strategi untuk pengembangan dan peningkatan daya saing. Ketiga itu penulis sendiri menambah pengalaman dalam menerapkan teori
manajemen strategis. Di sini ada tinjauan pustakaan dengan definisi pertama itu ada pengertian manajemen strategis, kedua strategi pengembangan usaha. Nah, maka dari itu saya akan membahas pengertian manajemen strategi dulu. Menurut Setiawan Purnomo dalam Dina Okta, manajemen strategis itu merupakan proses yang berkelanjutan meliputi perumusan, penerapan, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Maka dari itu, manajemen strategis membantu perusahaan tersebut untuk menyesuaikan kekuatan internal dengan perubahan lingkungan yang eksternal. Kedua, ada strategi pengembangan usaha. Menurut Aribowo et al., strategi pengembangan usaha adalah strategi bisnis atau keunggulan yang kompetitif berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM. Serta strategi pengembangan usaha itu dilakukan melalui pengolahan sumber daya, inovasi, dan pemasaran yang tepat untuk meningkatkan daya saing. Ketiga, ada pengertian dan peran UMKM. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2021, UMKM merupakan usaha yang sangat produktif berdiri secara mandiri dengan pengelompokan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan. Maka dari itu, UMKM berperan penting dalam ekonomi Indonesia dengan kontribusi 61% terhadap PDB dan menyerap 97% terhadap tenaga kerja pada tahun 2023 tersebut. Di keempat ada tantangan dan inovasi UMKM. Menurut Syahgita dan Nur Syamsiah, inovasi UMKM itu untuk penciptaan pengetahuan yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM tersebut. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan e-commerce membantu UMKM tersebut dalam mengembangkan pasar. Di sini saya akan membahas metode analisis lingkungan bisnis dan formulasi strategi. Pertama akan membahas analisis SWOT. Menurut Sumarni, SWOT merupakan metode analisis strategi untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal usaha. Analisis SWOT dibagi menjadi 4. Yang pertama ada strength, kekuatan, kedua ada weakness, kelemahan, ketiga ada opportunity, peluang, keempat ada threats, ancaman. SWOT itu menghasilkan strategi SO, ST, WO, dan WT untuk meningkatkan daya saing peluang pasar. Kedua, saya akan membahas analisis Porter 5 Force. Menurut Michael A. Porter, Porter 5 Force merupakan metode untuk menganalisis tingkat persaingan industri melalui 5 faktor tersebut. Faktor pertama adalah ancaman pendatang baru. Pengertian simpelnya itu seberapa gampang orang lain ikut-ikutan bikin bisnis yang sama persis dengan milik kamu. Kedua, faktor kekuatan tawar pemasok. Pengertian simpelnya itu seberapa bergantungnya bisnis pada supplier atau penyedia bahan baku. Ketiga, ada kekuatan tawar pembeli. Pengertian simpelnya itu seberapa gampang pelanggan pindah ke toko lain atau ke toko kamu untuk menurunkan harga. Faktor keempat adalah ancaman produk pengganti. Pengertiannya itu apakah ada barang atau jasa yang bentuknya beda tetapi bisa menggantikan fungsi produk kamu. Faktor kelima itu adalah persaingan antar kompetitor. Maksudnya itu seberapa sengit melawan pesaing-pesaing yang sudah lama ada di pasar tersebut.